leading, He will lead you and me to heaven. Halo sahabat UCC. Saya sangat senang bisa bertemu dengan sahabat UCC pada program kali ini. Saya Theophany Sirait, saya berdoa dan saya berharap agar semua teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya penuh sukacita. Pada program kali ini, kita akan mendengarkan banyak kisah-kisah umat Kristen yang akan mengangkat iman kerohanian kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah mengenai seorang wanita yang buta, yang berhasil menciptakan lagu 8.000. Ada yang tahu siapa wanita ini? Ya, dia adalah Franz Jane van Alstyne, atau yang akrab kita sebut Fanny Crosby. Blessed Assurance, berkat yang tentu Tuhan janji. Ada yang tahu atau tentunya lagu ini tidak asing bagi kita, karena lagu ini merupakan salah satu ciptaan dari Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang wanita turunan Puritan yang lahir pada tanggal 24 Maret 1820. Waktu Fanny usia 6 bulan, dia mengalami gangguan pada matanya. Matanya mengalami infeksi. Namun ibunya, Mercy Crosby, tidak percaya kepada dokter. Ibunya lebih percaya kepada dukun dibandingkan dokter. Oleh sebab itu, pada saat Fanny mengalami gangguan mata, ibunya membawanya ke dukun. Dukun memberikan pasta panas dan mengoleskan pada mata Crosby. Puji Tuhan, mata Fanny memang sembuh. Kemerahan ataupun infeksi pada matanya hilang. Namun, bahan atau zat dari pasta tersebut merusak sel saraf mata sehingga mata Fanny Crosby tidak dapat melihat. Fanny Crosby mengalami kebutaan. Tentunya hal ini sangat mendukakan hati ibunya. Tidak beberapa lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Hal ini sangat mendukakan hati istrinya, Mercy Crosby. Dan mau tidak mau di usia 21 tahun, dia harus menjadi seorang janda yang harus mencari nafkah. Ibu Fanny menjadi seorang pembantu rumah tangga yang memiliki banyak sekali kesibukan. Oleh karena kesibukannya, ibunya ini menitipkan Fanny kepada neneknya, yaitu Eunice Crosby. Di rumah neneknya, dia selalu memberikan pelajaran mengenai ilmu pengetahuan dunia. Namun tidak itu saja, neneknya selalu memberikan ajaran mengenai kisah-kisah Alkitab. Neneknya selalu menekankan kepada Fanny bahwa berdoa adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena kehangatan dari neneknya, Fanny selalu merasa dirinya tidak berbeda dengan teman-temannya. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan Fanny tidak merasakan bahwa itu adalah suatu hal yang mengerikan. Namun Fanny bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan padanya. Tidak hanya neneknya, pemilik rumah Ibu Hawley juga membantu Fanny dalam mempelajari segala hal di dalam kehidupan. Ibu Hawley selalu membantu Fanny untuk menghafal ayat hafalan. Dan setiap minggu selalu belajar 5 pasal Alkitab. Hal ini membuat Fanny mengetahui isi kitab Taurat, kitab Injil, Mazmur, Kidung Agung, dan juga Amsal. Hal yang sangat menakjubkan dari kehidupan Fanny memiliki kemampuan dalam daya ingat. Daya ingatnya sangat kuat. Hal ini membuat teman-temannya sangat heran. Kenapa bisa seorang buta memiliki tingkat konsentrasi dan daya ingat yang sangat kuat? Namun, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Fanny tidak pernah merasa rendah diri.
Fanny tidak pernah merasa bahwa kebutaan ini adalah satu hal yang mengerikan. Fanny selalu bersyukur dan selalu berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan segala hal yang dia cita-citakan. Pada usia 8 tahun, Fanny mengarang sebuah ayat yang sangat sederhana. Bunyi ayat yang Fanny karang ialah seperti ini. Oh, betapa bahagia saya, meskipun saya tidak bisa melihat. Saya bertekad bahwa di dunia ini saya akan puas. Betapa banyak berkat yang saya akan rasakan dibandingkan orang lain rasakan. Jadi menangis atau menghela nafas karena saya buta, saya tidak bisa dan juga tidak akan. Pada tahun 1834, Ibu Fanny akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan ibunya menyekolahkan Fanny di New York Institute for the Blind atau institusi New York khusus untuk orang buta. Hal ini merupakan jawaban doa Fanny. Hal yang selama ini dia nanti-nantikan akhirnya Tuhan berikan kepadanya. Bersekolah adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi Fanny. Pada waktu Fanny berusia 14 tahun dia memasuki institusi. Dan selama 23 tahun, dia mengajar di institusi di mana dia telah dididik. Fanny menjadi seorang yang sangat terkenal dan sangat digemari. Dia selalu diminta untuk menulis puisi-puisi yang sangat indah. Pada tanggal 5 Maret 1858, Fanny menikah dengan Alexander Van Alstyne, seorang yang sekarang kita kenal dengan sebutan dosen di institusi di mana dia dididik dan di mana dia mengajar. Alexander Van Alstyne ini ialah seorang profesor, seorang yang sangat terkenal dengan permainan organnya. Setelah Fanny menikah, Fanny meninggalkan institusi. Beberapa tahun kemudian, dia yakin bahwa dia akan menemukan pekerjaan yang benar-benar dia inginkan, yaitu menulis lagu. Saudara-saudara tahu apa tujuan Fanny untuk menciptakan lagu? Dia ingin melalui lagu yang dia ciptakan, pekabaran Injil akan tersebar kepada banyak orang. Dia ingin melalui lagu yang dia tulis, maka Tuhan akan memakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan yang selama ini orang tidak tahu. Dan pada saat itu, tim misionaris Y.L. Moody dan Ira D. Sankey secara efektif memperkenalkan lagu ciptaan dari Fanny Crosby. Lagu di mana yang sangat banyak membawa jiwa kepada juru selamat. Banyak sekali lagu-lagu Fanny Crosby, seperti yang sudah sering kita dengarkan, lagu Blessed Assurance, All the Way My Savior Leads Me, To God Be the Glory, Pass Me Not, O Gentle Savior, dan banyak lagi lagu-lagu yang Fanny telah ciptakan dengan tujuan untuk mendekatkan orang yang mendengarkan kepada Tuhan. Meskipun lagu-lagu yang Fanny ciptakan mengalami kemunduran, namun pada akhir kematiannya pada tahun 1915, Fanny masih aktif dalam menjalankan misinya, yaitu menjadi juru kabar Injil. Dia menjadi seorang misionaris kepada penduduk miskin di Amerika. Dia mencoba membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kepada juru selamat. Dan melalui lagunya, banyak sekali kehidupan orang berubah. Selama hidupnya, dia ingin apapun yang dia ciptakan itu bukan untuk kesombongan bagi dirinya, namun untuk mendekatkan orang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di akhir hidupnya saja pun, dia menjadi seorang yang terkenal di Amerika Serikat dan menjadi seorang Kristen yang kuat. Dia mewarisi kesetiaan dan dia tunjukkan kepada Tuhan melalui lagu-lagu ciptaannya. Fanny berkata mengenai kebutaannya, "Jika aku punya pilihan, aku akan tetap memilih menjadi seorang yang buta. Karena ketika aku mati dan aku dibangkitkan,
wajah pertama kali yang akan aku lihat dan yang akan aku kenali ialah wajah Juru Selamatku. Jadi jika Tuhan memberikan aku kesempatan untuk melihat esok, aku tidak akan memilihnya. Karena bagi Fani, kesempurnaan dalam melihat adalah ketika dia melihat Yesus sebagai Juru Selamat yang akan membangkitkannya di pagi hari yang cerah nanti. Kiranya dengan kesaksian, dengan cerita Fanny Crosby, seorang buta namun selalu memiliki misi penyelamatan, selalu memiliki keinginan untuk melihat Yesus, dapat menjadi keinginan kita juga. Fanny ingin saat dia dibangkitkan, ingin melihat Juru Selamat sebagai penglihatan pertamanya. Inilah kisah Fanny Crosby yang telah kita dengarkan. Kiranya kisah Fanny dapat mengubah kehidupan kita lebih baik lagi dan dapat menjadikan kita menjadi seorang yang memiliki pengharapan untuk melihat Juru Selamat kita.